semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Fadila Rahma Indriani. Buat yang baru tahu channel aku, boleh langsung klik follow di bawah ini. Jadi, di video kali ini aku mau menjelaskan tentang apa sih polinomial itu. Yuk kita simak baik-baik. Misalkan kita mencatat pengeluaran kita di hari Senin. Kita beli pulsa seharga 10.000, kemudian kita membeli jajan seharga 5.000, dan kita bayar parkir seharga 2.000 rupiah. Kira-kira kalau kita ingin menghitung semua pengeluaran itu, kita bisa menuliskannya dalam bentuk matematika nggak ya? Kita bayangkan bisa kita tulis jumlah isi pulsanya menjadi X, jumlah jajanannya menjadi Y, dan jumlah kita bayar parkir menjadi Z. Nah, teman-teman, ini adalah bentuk aljabar yang bisa kita sebut sebagai polinomial loh. Apa yang membuat bentuk itu bisa disebut polinomial? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Kalau bentuknya seperti ini, 1/X ditambah 3, apakah masih disebut polinomial? Atau bentuknya akar X plus 4, apakah masih bisa disebut polinomial? Jadi, hari ini kita akan belajar mengenali apa itu polinomial, bagaimana bentuk umumnya, dan apa bedanya dengan bentuk aljabar lainnya. Simak sampai habis ya teman-teman. Pada video kali ini, tujuan pembelajarannya itu diharapkan peserta didik atau kalian para penonton bisa menjelaskan makna istilah polinomial dan menuliskan bentuk umum polinomial. Kemudian diharapkan juga dapat mengidentifikasi bentuk polinomial dan bukan polinomial dari berbagai konteks. Kemudian diharapkan bisa melakukan operasi sederhana seperti penjumlahan dan pengurangan pada polinomial. Kita mulai dari apa sih polinomial itu? Kata polinomial itu berasal dari poli dan nomial. Poli itu artinya banyak, sedangkan nomial artinya suku. Jadi, polinomial adalah bentuk aljabar yang terdiri dari banyak suku. Misalnya, aku punya contoh bentuk aljabar. Kalian masih ingat kan apa bentuk aljabar itu? Dan bagaimana kalian menentukan bentuk aljabar itu ada berapa suku? Biasanya suku itu dibedakan dengan tanda tambah atau kurang untuk memisahkan dari suku satu menjadi suku lainnya. Ibu, misalnya aku punya contoh bentuk aljabar seperti ini. Berarti ada berapa suku? Yang pertama 2x kuadrat, kedua 3x, yang ketiga adalah 4. Jadi, bentuk aljabar ini terdiri dari 3 suku. Selanjutnya, bentuk umum polinomial. Seperti ini nih bentuk umum polinomial. Pasti kalau misal kalian cuma lihat doang, pusing ya. Jadi kita bahas ya teman-teman. Untuk an x pangkat n, di mana an-nya adalah koefisien atau yang biasa kita tahu atau yang biasa kita lihat adalah sebuah angka. Di sini dilambangkan dengan an. Jadi an x sebagai variabel dan pangkat n-nya sebagai pangkat tertinggi. Yang semakin ke sana semakin rendah pangkatnya. Dibuat tersusun dari pangkat yang tertinggi hingga pangkat terendah atau pangkat terbesar hingga pangkat terkecil. Oleh karena itu, di sini diperoleh min 1x pangkat n min 1 karena pangkatnya akan berkurang semakin ke kanan. Nah, selanjutnya ada pangkat paling rendah dari variabel x yaitu pangkat 1. Meskipun tidak tertulis di sini, ini berarti pangkat 1 dengan A1-nya adalah koefisien dan suku. Ini satu suku, satu suku, satu suku, dan satu suku. A0 merupakan konstanta. Selanjutnya, ciri-ciri polinomial.
dikatakan bentuk aljabar polinomial jika pangkat variabelnya bulat atau non-negatif. Jadi dari 0 dan seterusnya. Dikatakan polinomial jika tidak ada akar variabel, tidak ada variabel di penyebut, tidak ada pangkat pecahan atau negatif. Perlu diingat ya ciri-ciri polinomial. Intinya sih pangkat variabelnya bulat non-negatif. Oke, seperti ini contohnya kalau bukan polinomial. Seperti yang sudah kita baca tadi ciri-ciri polinomial, sini ada contoh bentuk aljabar 1 per X. Maaf, sini ada contoh 1 per X. Kenapa bukan polinomial? Karena pangkatnya adalah negatif. Karena 1 per X ini sama dengan X pangkat negatif 1. Selanjutnya ada akar X. Kenapa bukan polinomial? Karena pangkatnya berupa pecahan. Karena akar X ini sama saja nilainya dengan X pangkat 1 per 2. Oke teman-teman. Selanjutnya ada 2 pangkat X. Pangkatnya berupa variabel, makanya dia bukan polinomial karena dia tidak masuk ke ciri-ciri polinomial. Selanjutnya ada X plus 1 per X min 3. Terdapat variabel di penyebutnya. Oleh karena itu bukan polinomial. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi penjumlahan polinomial. Langkah-langkah penjumlahan polinomial. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi dulu suku sejenis. Masih ingat kan apa itu suku sejenis? Suku sejenis merupakan suku di mana variabelnya memiliki variabel yang sama dengan pangkat yang sama. Kemudian jika kalian sudah membedakan mana suku yang sejenis, kalian bisa jumlahkan koefisiennya. Suku sejenis dengan suku sejenis lainnya dijumlahkan koefisiennya, kemudian tulis hasilnya dalam bentuk polinomial baru. Nih, aku punya contoh, misalnya aku punya 2 bentuk polinomial. Kita mau menjumlahkan 2 bentuk polinomial ini. Gimana caranya kira-kira? Kita pertama identifikasi suku sejenisnya terlebih dahulu. Suku sejenisnya ada 2x kuadrat sejenis dengan yang mana? Sejenis dengan yang x kuadrat. Kemudian ada 3x sejenis dengan negatif 2x. Kemudian ada 1 sejenis dengan 4. Nah, jika kita sudah menemukan mana yang sejenis, kita bisa satukan yang sejenis, kemudian jumlahkan koefisiennya. Seperti ini langkahnya. Nah, 2x kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan 3x kuadrat. 3x negatif 2x sama dengan x. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi, setelah itu langkah berikutnya adalah tulis hasilnya dalam bentuk polinomial baru. Jadi kita tulis di sini 3x kuadrat tambah x ditambah 5. Jika hasilnya negatif, maka hasil dalam bentuk polinomial barunya dituliskan negatif ya teman-teman. Selanjutnya ada pengurangan polinomial. Langkah-langkahnya yang pertama itu ubah tanda setiap suku di polinomial kedua. Yang kedua, ikuti cara penjumlahan seperti yang kita bahas sebelumnya. Misalnya, aku punya contoh 2 polinomial lagi. Di sini ada 4x kuadrat negatif x plus 3 adalah polinomial pertama dikurangi dengan polinomial kedua, yaitu 2x kuadrat plus 5x min 1. Jadi, di sini yang pertama adalah ubah tanda setiap suku di polinomial kedua. Ini kan ada negatif karena dia pengurangan, dan kita ubah tanda setiap suku, jadi negatif dikali 2x kuadrat, negatif dikali 5x, negatif dikali negatif 1. Nah, sehingga setelah diubah tandanya, maka kita bisa tulis kembali 4x kuadrat negatif x ditambah 3, negatif dikali 2x kuadrat negatif 2x, negatif dikali 5x negatif 5x, negatif dikali negatif 1 menjadi positif 1. Nah, selanjutnya kita jumlahkan seperti yang sudah kita pelajari tadi, seperti ini.
Hasilnya 4x kuadrat negatif 2x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Selanjutnya negatif x sejenis dengan negatif 5x sehingga dikurangkan jadi negatif 6x. Selanjutnya 3 ditambah 1 menjadi 4. Nah, bisa kita tulis lagi hasilnya jadi 2x kuadrat negatif 6x ditambah 4. Jadi kalau hasilnya negatif seperti ini, kalian bisa menuliskan bentuk polinomial barunya dengan negatif ya teman-teman. Selanjutnya, misalnya Ika mencatat pengeluaran hariannya dalam seminggu setiap kali ia membeli pulsa seharga 10.000, membeli jajan seharga 5.000, dan membayar parkir seharga 2.000. Pada hari Senin, Ika itu membeli pulsa 2 kali, jajannya 3 kali, dan bayar parkirnya 2 kali. Nah, kira-kira gimana tuh Ika mau mencatat pengeluaran hariannya untuk menghitung semua total pengeluaran dia di hari Senin? Apakah bisa ditulis dalam bentuk matematika? Tentu bisa banget teman-teman nih. Gimana bentuk aljabar yang menyatakan total pengeluaran Ika pada hari Senin? Berapa sih total pengeluarannya? Bisa kita tulis menjadi seperti ini. Misalkan pengeluarannya tadi seperti jumlah isi pulsa, jumlah jajanan, jumlah parkir, kita misalkan jadi X, Y, Z. Kemudian diketahui di soal kalau X-nya Ika mengisi pulsa 2 kali, Ika jajan 3 kali, Ika bayar parkir 2 kali. Jadi diketahui X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan 2. Jadi bentuk polinomial pengeluarannya seperti ini. Jika itu kalian bisa substitusikan saja. Kalau sudah substitusikan, setelah dihitung akhirnya bisa ketemu tuh hasil pengeluaran Ika di hari Senin adalah 39.000. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya jadi bentuk seperti 10.000x ditambah 5.000y ditambah 2.000z yang kita bahas tadi itu benar bahwa ia bentuk polinomial ya teman-teman. Jadi polinomial itu sebenarnya seperti catatan aljabar dari berbagai hal yang berubah, bisa kita gunakan untuk menghitung, memodelkan, dan menganalisa sesuatu. Bentuk umumnya seperti kerangka yang bisa kita isi sesuai kebutuhan dari dunia nyata ataupun soal matematika. Jadi dalam video ini kita membahas tentang polinomial yang perlu kalian ingat dan perlu kalian catat. Bentuk aljabar. Polinomial adalah bentuk aljabar dengan variabel berpangkat bulat non-negatif. Bentuk umumnya disusun dari pangkat tertinggi hingga pangkat terendah. Kemudian ciri-cirinya tidak mengandung akar, tidak ada pangkat negatif atau pecahan, tidak ada variabel di penyebut, dan operasi dasarnya penjumlahan dan pengurangannya dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan suku yang sejenis. Itu intinya yang perlu kalian ingat dan perlu kalian matang pemahamannya di sini ya teman-teman. Oke, mungkin sampai situ dulu penjelasan dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua penonton. See you in next video. Bye bye. Assalamualaikum.